Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang materi komunikasi data dan jaringan komputer. Baik, moving on to the next slide. Di slide pertama, di sini ada kita punya prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Nah, di sini ada konsep dasar dulu ya, yang dimana konsep data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Nah, proses ini melibatkan konversi data digital menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan, kemudian dikonversikan kembali menjadi data digital di sisi penerima. Nah, di sini juga sistem komunikasi data terdiri dari 5 komponen utama ya. Di sini ada pengirim atau sender, penerima, receiver, media transmisi, pesan, dan protokol komunikasi yang digunakan guna mengatur data yang dikirim dan diterima. Nah, sini juga ada elemen kunci, di mana di sini ada encoding dan decoding data, modulasi dan demodulasi sinyal, sinkronisasi waktu, deteksi dan koreksi error. Dan terakhir juga ada flow control dan buffering. Baik, pada slide berikutnya, di sini ada cara kerja komunikasi data. Nah, pertama ada data generation, yang dimana perangkat sumber menghasilkan data yang akan dikirim, baik berupa teks, gambar, video, atau jenis data lainnya. Kedua, ada encoding, yang dimana data dikonversi menjadi format digital, bit, dan dikodekan sesuai dengan standar yang digunakan. Ketiga, ada transmission. Sinyal digital ditransmisikan melalui media komunikasi menuju perangkat tujuan. Keempat, ada decoding. Perangkat penerima mendekode sinyal kembali menjadi data yang dapat dipahami. Nah, dalam proses transmisi data, data mengalami beberapa tahapan penting, termasuk error checking menggunakan teknik seperti parity bit, checksum, atau CRC. Nah, jika ada error, sistem akan meminta pengiriman ulang data. Proses ini memastikan integritas data tetap terjaga selama proses transmisi dan pengiriman ke penerima. Next, berikutnya ada mode transmisi data. Di sini ada simplex, di mana ada komunikasi satu arah. Data hanya mengalir dari pengirim ke penerima. Dan juga ada half duplex, di mana komunikasi dua arah ya, secara bergantian, yang di mana kedua perangkat dapat mengirim dan menerima, tetapi tidak secara bersamaan. Ketiga, ada full duplex, yang dimana komunikasi dua arah secara simultan. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Nah, berikutnya ada topologi jaringan komputer. Nah, di sini ada topologi star ya, yang semua perangkat terhubung ke dalam satu titik pusat hub atau switch. Nah, kelebihannya di sini bisa dibilang mudah dikonfig dan troubleshoot jika ada masalah. Namun bergantung pada perangkat pusat. Topologi bus. Semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Sederhana dan ekonomis, tapi sulit troubleshoot dan tentang collision. Ketiga, ada topologi ring. Perangkat terhubung membentuk lingkaran tertutup dan mengalir satu arah. Performa stabil, tetapi jika satu node rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Berikutnya, ada topologi jaringan secara versi lanjutan. Di sini ada topologi mesh, di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lain dalam jaringan, memberikan redundansi tinggi dan stability maksimal karena banyak jalur alternatif jika satu koneksi gagal. Kelebihan di sini sangat reliable, tidak ada single point of failure, bandwidth dedicated untuk setiap koneksi. Nah, kekurangan biaya jelas implementasinya tinggi karena bandwidth dedicated pasti bakal boros juga tuh nanti tuh. Nah, instansi juga perlu mengkonfigurasinya secara kompleks, biasanya ini perlu nge-hire network engineer yang berpengalaman karena settingan jaringannya agak kompleks dan juga membutuhkan banyak kabel dan port. Nah, di sini fungsi switch juga sangat berperan besar, dan harga satu switch yang 24 port ya, yang support SFP itu, yang
At least yang 1G itu juga udah mahal. Ya bisa dibilang nih implementasinya tinggi. Cuma untuk bisnis skala besar, tentunya ini sangat berguna. Ada topologi hybrid di mana kombinasi dari dua topologi berbeda biasanya digunakan dalam jaringan besar untuk mengoptimalkan kelebihan masing-masing topologi sesuai dengan area tertentu. Nah, kelebihannya fleksibel dan scalable, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan juga menggabungkan kelebihan berbagai topologi. Nah, kekurangannya desainnya kompleks jelas karena gabungan dari beberapa topologi. Biaya implementasi tinggi, biaya maintenance juga membutuhkan SDM yang berpengalaman, yang salary jelas pasti mahal. Maaf nih, saya sedang pilek jadi lagi kurang fit jadi batuk-batuk, maaf ya sebelumnya. Berikutnya ada perbandingan topologi jaringan. Di sini ada topologi star, bus, ring, mesh, dan hybrid. Nah, di sini kita bisa lihat secara biaya ya. Ada yang sedang, rendah, tinggi, sangat tinggi, dan tinggi. Secara reliability, di sini ada ya bisa dibilang yang paling bagus di sini adalah mesh ya. Dan yang sangat kurang rekomend di sini ada bus. Cuman ya kembali dari kemampuan finansial dan kemampuan SDM dalam suatu organisasi. Skalabilitas juga di sini paling mudah di start ya bisa dibilang. Yang yang jelas susah di sini mesh karena topologinya kompleks dan juga mahal juga ya tadi ya. Berikutnya ada media transmisi. Di sini ada copper cable atau biasa disebut ya normalnya kita bilangnya kabelan ya atau UTP ya. Ini kalau twisted pair cable atau UTP. Normalnya kita bilang kabelan-kabelan tuh biasanya pakai RJ45. Nah, kabel yang terdiri dari pemasangan kawat tembaga yang dipilih untuk mengurai intervensi elektromagnetik atau UTP sini unshielded tidak memiliki pelindung tambahan, sedangkan STP atau shielded memiliki lapisan pelindung. Nah, kelebihannya sini jelas lebih murah. Instalasi mudah dan fleksibel karena kita belinya satu roll gitu. Mendukung kecepatan dengan 10G di sini untuk yang Cat 6 ya, Cat 6 sampai Cat 7. Kompatibel dengan banyak perangkat tentunya. Kekurangan jarak transmisi terbatas ya. Karena maksimal dia di jarak 100 meter, setelah itu nanti kurang optimal. Biasanya kalau saat pemasangan instalasi CCTV biasanya nanti akan dijumper masuk ke suite atau ke hub terlebih dahulu dalam selang dalam cycle 100 meter ini. Rentan terhadap intervensi elektromagnetik. Bandwidth lebih rendah dibandingkan dengan fiber optik. Jelas kalau ini ya. Anetuasi sinyal cukup tinggi. Nah, berikutnya juga di sini ada kabel koaksial. Ya, ini bisa dibilang kabel antena. Ini udah jarang dipakai ya, bisa dibilang koaksial kabel ini. Biasanya kita ketemu di CCTV analog nih kalau kalau kita instalasi. Nah, coax cable ini terdiri dari konduktor tembaga di tengah, dikelilingi oleh insulator pelindung logam, shielded, dan jaket luar. Struktur ini memberikan perlindungan lebih baik terhadap intervensi dibandingkan twisted pair atau UTP. Kelebihan, lebih tahan intervensi elektromagnetik. Jarak transmisi lebih jauh hingga 500 meter. Bandwidth lebih tinggi dari twisted pair. Nah, dapat digunakan untuk transmisi broadband, lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ya karena tadi dia shielded itu ya, rata-rata juga emang kabel coax itu buat outdoor tahan sampai 5 tahun 6 tahun belum rusak-rusak di kabel. Kekurangannya harganya lebih mahal jelas, instalasi lebih sulit karena jelas kurang fleksibel, ukurannya besar terus juga berat juga.
Maintenance juga lebih kompleks karena kabelnya ini nggak kabelnya common, cuma nggak semua perangkat bisa pakai ini, jadi hanya segelintir perangkat. Sudah mulai digantikan dengan teknologi modern ya, tadi UTP itu sudah mulai diganti dengan UTP. Nah, kita bisa lihat di sini kabel coax ini masih banyak digunakan untuk koneksi TV. Ya, beberapa aplikasi jaringan khusus dan meskipun juga penggunaan dalam jaringan komputer sudah banyak ya, udah modern ya. Cuman tetap masih ada yang pakai di kabel coax ini. Di sini berikutnya ada FO atau fiber optic, di mana kabel serat optik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data melalui serat kaca atau plastik yang sangat-sangat tipis. Data dikonversikan menjadi puls cahaya yang merambat melalui core fiber dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, kelebihannya jelas di sini ya, bandwidth-nya tinggi hingga terabit hingga ya, per terabit per detik ya. Jarak juga bisa sangat jauh, tidak terpengaruh intervensi magnetik karena dia cahaya. Penetrasi sinyal sangat rendah, ukuran ukuran kecil dan ringan. Nah, tapi juga ini jadi poin minus juga ya, kecil dan ringan, ringkih juga. Keamanan data lebih baik, sulit disadap. Ya betul. Tidak menghantarkan listrik, aman dari petir. Ya nggak seperti kabel UTP. Mungkin kita pernah, mungkin beberapa orang atau teman-teman kita yang rumahnya dekat-dekat sutet gitu kan. Sutetnya kesambar petir, terus dia ada pasang kabel apa wifi di RT RW gitu. Terus tiba-tiba karena biasanya di jumper pakai kabelan tuh nyamber kan, jadi entah routernya entah perangkat di rumah dia pasti ada yang short rusak. Kumur pakai jelas lebih panjang tentunya, jika jika teliti dan hati-hati dengan dalam handle-nya ya. Kekurangannya di sini biaya instalasi sangat mahal. Instalasi memerlukan keahlian khusus ya. Serat kaca ini rapuh, mudah patah, mudah pecah ya jika nggak hati-hati. Perbaikan sulit dan mahal ya, karena perlu alat splicing dan alatnya itu mahal banget kalau yang proper. Memerlukan perangkat konversi khusus juga untuk ngecek sinyal redamannya, karena nggak bisa langsung pasang gitu aja. Karena ketika redamannya kurang bagus, tentunya akan berpengaruh ke kecepatan internet nanti. Splicing dan terminasi memerlukan alat yang presisi. Ya, ini mahal. Alat yang bagus, mahal. Nah, di sini juga ada media transmisi wireless. Transmisi wireless menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim data melalui udara tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini mencakup Wi-Fi, Bluetooth, cellular network, dan satelit. Nah, di sini ada wireless fidelity atau Wi-Fi. Most people use it ya, Wi-Fi. Di sini yang kita tahu ada frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Nah, untuk transmisi data dalam jarak pendek hingga menengah 100 meter indoor. Nah, biasanya yang cakupan yang paling jauh itu di 2,4 GHz, tapi bandwidth-nya tidak akan secepat di 5 GHz. Tapi ya minusnya di 5 GHz ini apa? Range dari cakupan sinyal itu tidak terlalu besar. Berikutnya ada Bluetooth. Teknologi wireless jarak dekat 110 hingga 100 meter digunakan untuk koneksi perangkat personal dengan komisi daya yang rendah. Berikutnya ada cellular network ya, kita hari-hari kita pakai ini ada 3G, 4G, 5G yang menyediakan konektivitas mobile dalam area coverage yang luas menggunakan menara BTS. Berikutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan wireless. Nah, kelebihannya jelas mobilitas tinggi, kita nggak perlu lanteng kabel, instalasi cepat tanpa perlu kabel tadi, seamless, fleksibel untuk penambahan perangkat baru, ya tinggal colok router beres. Ideal untuk area yang sulit dijangkau kabel, betul. Kadang juga untuk beberapa orang yang ingin setupnya kelihatan seamless, nggak banyak kabel, clean, bisa menjadi opsi untuk menggunakan sinyal wireless. Nah, ideal untuk area yang sudah dijangkau kabel ya tadi.
biaya instalasi lebih rendah untuk area yang luas. Tapi perlu apa? Kalau setupnya seperti router-router atau seperti Cisco gitu, kita perlu apa? Setting jalur kabel terlebih dahulu yang sudah support apa? PoE ya tentunya. Jadi ketika kita mau instalasi si Cisco itu ya udah tinggal colok aja karena udah PoE, kita nggak perlu pakai adapter lagi, sudah beres gitu kan. Mendukung banyak perangkat secara simultan. Ya, biasanya ini kalau apa router atau itu atau akses point ini pakai controller lagi, nanti kita bisa akses semuanya dari sana. Cocok untuk temporary network dan event. Ya, untuk apa orang-orang yang kerja di event ya, yang tim-tim broadcast ya termasuk saya sering menggunakan ini ya. Starlink juga tuh sangat membantu. Kadang kalau ada event di luar dan coveragenya sinyalnya kurang bagus, nah, di sini ada kekurangan wireless ya. Kecepatan bandwidth lebih rendah dari kabel. Ya, rentan terhadap intervensi dari perangkat lain, jangkauan terbatas dan dipengaruhi oleh obstacle. Nah, mungkin obstacle ya, mungkin kita sempat atau ya ngalamin pasti kan di rumah kita masang wifi gitu kan, kita taruh di ruang tamu. Sedangkan kita mau akses ini dari let's say dari dapur gitu kan, itu ada jarak apa 5 meter ke belakang atau 6 meter, di situ ada celah-celah kamar, ada tembok-tembok atau bahkan apa kaca. Nah, itu yang membuat apa sinyalnya itu suka turun ya, bisa dibilang ya, karena ada obstacle di sana. Nah, maka dari itu kadang kalau kita masang yang apa setup wireless ini, kadang kalau scoop areanya besar, kita bisa memakai router yang sudah support apa mesh router saya bilang. Jadi satu router yang terkoneksi di uplink, nanti sisanya kita tinggal mencet button saja, nanti itu sudah terkoneksi dalam satu network yang sama, satu jaringan yang sama. Seperti itu benefitnya. Cuman butuh uang tambahan, dan biasanya yang support mesh mesh apa mesh router itu harganya lumayan. Keamanan lebih rentan terhadap hacking. Nah, termasuk juga kualitas sinyal tidak stabil, ya affected by weather. Latensi lebih tinggi dibanding wired connection. Ya, mungkin zaman-zaman kita kayak apa tukar-tukar lagu pakai Bluetooth mungkin udah hal yang lumrah gitu kan. Jauh dikit hilang koneksinya. Konsumsi daya perangkat lebih besar. Kapasitas terbatas dalam area padat pengguna. Betul. Kadang apa router itu ada max capacity-nya, atau bisa dibilang ada yang bilang ada yang maksimal IP pool yang sekian, ada yang maksimal bisa ngehandle klien sekian, seperti itu. Misalnya ada router-router murah kayak Tenda atau gitu yang harganya 150.000 paling cuma bisa support klien di maksimal 10 seperti itu. Berikut juga di sini ada model OSI layer ya, Open System Interconnection, yang adalah model referensi yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standard, pada tahun 1984. Model ini menjelaskan bagaimana data ditransmisikan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan dengan membagi koneksi menjadi 7 layer yang berbeda. Nah, di layer pertama, di sini ada physical layer yang ini transmisi bit mentah melalui fisiknya. Kedua ada layer 2 data link yang dimana di pengalamatan MAC dan error detection. Di layer 3 ada network, di sini ada routing dan set IP. Di layer 4 ada transport, di mana ngirim end to end yang reliable. Di layer 5 ada session, di layer 6 ada presentation, di layer 7 ada application. Nah, di layer 1 ya, physical layer, di mana
memiliki fungsi di mana layer paling bawah dalam OSI ya. Ini bertanggung jawab untuk mengirim transmisi bit mentah atau raw bits melalui media fisik. Layer ini mengatur aspek-aspek hardware dan komunikasi jaringan. Nah, di sini dia memiliki tanggung jawab ya, mendefinisikan karakter elektrik dan mekanik dari sebuah transmisi, mengkonversikan data digital menjadi sinyal elektrik, optik, atau radio, menentukan voltage level untuk representasi bit 0 atau 1, mengatur timing dan sinkronisasi bit untuk menentukan physical topology dan mode transmisi, mengatur bitrate dan bandwidth. Proses di physical layer ya. Ini pertama, saat ngirim data, dia menerima frame dari data link layer berbentuk bit stream. Lanjut dikonversi ke bit digital 0 atau 1, 0 dan 1 saya menjadi sinyal sesuai media elektrik untuk kabel copper pelan tadi itu ya, untuk FO untuk fiber optik dan gelombang radio untuk wireless. Terakhir ketiga mengirim sinyal melalui media transmisi. Nah, saat menerima data, dia menerima sinyal dari media transmisi, mengkonversi sinyal kembali menjadi bit stream digital, meneruskan bit stream ke data link layer. Kedua ada data link layer. Nah, bertanggung jawab untuk mentransfer data yang reliable antara dua node yang terhubung langsung. Layer ini dibagi menjadi dua sublayer, LLC, Logical Link Layer Control, dan MAC, Media Access Control. Di sini punya fungsi utama yaitu sebagai pertama ada framing, membungkus data dari network layer menjadi frame. Juga ada physical addressing yang dimana menambah MAC address pengirim dan penerima. Ada error detection, menerima deteksi error menggunakan CRC dan checksum. Ada error correction di mana minta retransmisi atau mengirim kembali ulang tadi yang error. Flow control mengatur kecepatan transmisi data. Dan juga ada access control menentukan device mana yang mengontrol link. Menerima paket dari, nah ini juga ada proses data ya. Saat ngirim, menerima paket dari network layer, menambah header, kemudian ada MAC address, source-nya dan destination-nya. Ada menambahkan trailer juga, membentuk frame lengkap, dan terakhir mengirim frame ke physical layer. Nah, saat dia menerima juga menerima bitstream dari physical layer tadi. Mengidentifikasi frame boundary, terus juga memeriksa MAC address tujuan. Keempat, melakukan error checking dengan FCS. Jika valid, mengirim paket ke network layer. Berikutnya, sini ada network layer. Fungsi network layer di sini adalah dia bertanggung jawab untuk routing dan forwarding package dari source ke destination melalui multiple networks. Layer ini menggunakan logical address atau IP address untuk mengidentifikasi perangkat. Nah, tanggung jawabnya di sini adalah memberikan IP address untuk identifikasi unik. Routing menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket. Packet forwarding meneruskan paket ke hop berikutnya. Fragmentation memecah paket besar menjadi lebih kecil. Reassembly menyatukan kembali paket yang tadi di fragmentation menjadi paket apa kembali tadi yang tadi fragmented tadi. Terus juga ada internet working untuk menghubungkan berbagai network yang berbeda. Nah, di sini apa proses data di network layer di mana menerima segmen dari transport layer, menambahkan IP header, source dan IP destination, membentuk package atau datagram. Keempat juga menentukan routing path menggunakan routing table. Kelima, melakukan fragmentation jika diperlukan. Keenam, mengirim paket ke data link layer. Namun saat dia menerima data, di sini ini menerima frame dari data link layer. Kedua, mengekstrak paket dari frame. Ketiga, memeriksa destination IP address. Keempat, melakukan reassembly jika paket
terfragmentasi tadi ya. Kelima, meneruskan segmen ke transport layer. Berikutnya di layer 4 kita ada transport layer yang dimana memiliki fungsi utama. Di sini sebagai segmentation, memecah data besar menjadi segmen-segmen kecil. Reassembly, menyusun kembali segmen menjadi data utuh. Service point addressing, menggunakan port number untuk identifikasi aplikasi. Connection control, membuat koneksi atau connection oriented tanpa koneksi, dan juga tanpa koneksi atau connectionless. Juga ada flow control, error control, multiplexing yang terakhir. Nah, di sini juga ada proses data di transport layer. Yang pertama, ketika saat mengirim data, menerima data dari session layer, memecah data menjadi segmen-segmen. Ketiga, menambah header, source, dan destination port, dan juga sequence number. Keempat, melakukan flow control dan error control. Dan kelima, mengirim segmen ke network layer. Nah, saat menerima data, tahapannya di sini ada menerima segmen dari network layer. Kedua, memeriksa error dan sequence number. Mengirim acknowledge jika session menggunakan TCP. Empat, menyusun segmen sesuai urutan. Kelima, meneruskan data lengkap ke session layer. Lanjut, di layer 5, 6, 7, ini langsung bahas kita dalam satu slide. Di sini, di layer 5, session layer yang memiliki fungsi mengelola dan mengontrol dialog session antara dua aplikasi yang saling berkomunikasi. Di sini banyak tanggung jawab session establishment yang membuat koneksi session tadi, session maintenance menjaga session tetap aktif, session termination menutup session dengan benar, synchronization menambahkan checkpoint untuk recovery. Terakhir ada dialog control yang mengatur giliran komunikasi half atau full duplex ya. Nah, berikutnya di sini ada layer 6 presentation yang dimana menangani format representasi data agar dapat dipahami oleh application layer. Nah, di sini memiliki tanggung jawab yaitu translation, konversi format data. Ada ASCII dan ada Unicode dan ada yang lain juga, encryption dan decryption, mengamankan data dengan enkripsi, compression dan decompression, mengurangi ukuran data, data formatting, mengatur struktur data. Dan sini juga terakhir ada application layer, layer terakhir, layer 7. Berfungsi sebagai interface antara aplikasi pengguna dengan network service. Nah, tanggung jawabnya di sini apa? Network virtual terminal sebagai akses remote, file transfer, transfer file antar sistem, mail service, layanan email, directory service, akses database terdistribusi, resource sharing juga bisa. Lanjut. Nah, di sini ada protokol di setiap layer OC ya. Di mana di layer pertama di physical, ini dia pakai protokol Ethernet Ethernet physical, USB, Bluetooth dan physical. Fungsi protokol di sini untuk mengatur standar bit, voltase, level timing dan physical connector. Berikut ada data link. Di sini ada protokol utamanya ada Ethernet, Wi-Fi, PPP, dan ADLC. Ini fungsi protokolnya sih ada MAC addressing, framing error detection dengan CRC dan flow control. Berikutnya ada network, di sini ada IP yang biasa kita tahu dengan addressnya 192.168 sekian 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 dengan subnet mesh sekian. Itu juga ICMP, IRP, IGMP, logical address, routing, packet forwarding, dan fragmentation. Berikut ada transport di sini dengan protokol utama TCP, UDP, SGP yang segmentation port, addressing, connection, management, dan reliability. Di sini ada session, ada NetBIOS, RPC, PPTP, L2TP, di mana session establishment atau termination, synchronization, dan dialog control. Keenam, di sini ada presentation, ada SSL, ada TLS, JPG, JPEG, MPEG, ASCII, ada EBD, EBDC, DCIC, yang dimana di sini ada encryption, decryption, compression, dan data translation dan formatting. Terakhir ada application di sini mana ada HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP,
SSH, dan Telnet. Nah, di sini ada network service untuk aplikasi, user interface, dan resource sharing. Ya, baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya Muhammad Hussein undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.